Konstitusi sudah menerjemahkan, kenapa kemudian dipertanyakan kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi putusannya final dan mengikat sebagai penafsir konstitusi. Tadi perubahan soal ambang batas pencalonan presiden. Yang mengubah bukan pembentuk undang-undang. Mahkamah Konstitusi berubah pendirian. Jadi jangan pembentuk undang-undang yang mengubah. Gitu. Dengan segala hormat bahwa Mahkamah Konstitusi putusannya tidak ada final dan binding. Yang ada berubah-berubah. Putusan 7273 ketika Pilkada pertama kali. Salah lagi nih, baca undang-undang lagi Mas. Hah? Baca undang-undang dasar lagi. Loh, Prof yang harus baca undang-undang. Tidak ada perubahan teks Undang-Undang Dasar 1945 sampai sekarang. Putusan Mahkamah Konstitusi yang sifatnya final dan binding tersebut justru dengan 3 ketua MK yang berbeda justru berubah-ubah. Menurut Undang-Undang Dasar, keputusan Mahkamah Konstitusi itu gimana? Kenapa Pak? Menurut Undang-Undang Dasar, apa status keputusan Mahkamah Konstitusi? Menurut Undang-Undang Dasar. Pak, putusan Mahkamah Konstitusi menurut Undang-Undang Dasar itu yang saya pahami final and binding. Maka mengubahnya bukan oleh DPR, mengubahnya oleh Mahkamah Konstitusi. Soal usia calon wakil presiden juga diubah oleh Mahkamah Konstitusi. Iya, Anda nggak protes. Ngomong inkonstitusional. Jadi konsisten dong. Anda protes nggak waktu batas usia calon presiden diganti? Jadi jangan kan giliran usia cawapres, giliran kedaulatan rakyat nggak oke. Pasal 22E teksnya tetap ayat 2 mengatakan bahwa pemilu itu sampai dengan memilih DPRD, kabupaten, presiden, wakil presiden dan lain-lain itu sampai DPRD. 18 ayat 4 mengatakan pilkada dilaksanakan secara demokratis. 18, 19, 20 memperjelas teknis pelaksanaan pemilu. Mana yang berubah dengan pilkada dilaksanakan oleh DPRD? Justru putusan Mahkamah Konstitusi itu yang nggak kredibel. Yang kedua, kewenangan legislasi kita jangan dibatasi oleh boundary dan barrier yang saya mau katakan begini. Anda mewakili DPR? Saya mewakili DPR dan Partai Golkar. Melekat di saya hak legislasi. Mohon maaf, tolong saya ingatkan kembali Anda ya. Ini bukan forum di DPR. Pernyataan Anda yang menyebut bahwa MK itu tidak kredibel. Saya pertanggungjawabkan. Ya, saya hanya mengingatkan. Saya pertanggungjawabkan. Karena kalau Anda menyatakan Anda datang ke sini sebagai anggota DPR, dari fraksi Golkar, maka pernyataan Anda itu akan bisa berlanjut ke soal status Gibran. Pak, putusan yang saya bicarakan adalah putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan kalau Anda mau mengatakan nanti kita lanjutkan, saudara, tetaplah di itu akan sama.